Shalom semuanya, puji syukur kepada Tuhan yang memberkati, menjaga, dan melindungi kita. Sehingga kita dapat mengikuti firman Tuhan dengan baik saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena renungan kita ini bukan hanya kita dapat mendengar, tetapi bagi mereka yang juga tidak dapat mendengar dengan baik, mereka boleh melihat bahwa ada yang memberitahu mereka melalui sign language. Terima kasih kepada Tuhan karena memberikan seorang hamba yang dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan kepada saudara-saudara yang mau dan mendengar firman ini. Saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Engkau memelihara kami, menjaga kami dengan baik. Terima kasih. Bagaimanapun keadaan kami, diri kami percaya kami umat Tuhan dan kami ingin menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada saat ini bertajuk Tuhan sentiasa menerangi hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan kita di dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan seharusnya ditinggikan. Bagi kita sebagai manusia, kita harus meninggikan Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan yang mencipta kita. Saudara-saudara, di laut maupun di pantai, maka sangatlah diperlukan satu bangunan yang dipanggil rumah api. Itu karena untuk memberitahu kepada kapal-kapal besar sudah sampai di mana kedudukan kapal yang mereka bawa itu. Itu juga memberi tanda bahwa dapat memberi signal kepada semua kapal agar mereka tidak terlalu dekat kepada pantai ataupun terlanggar kepada tebing-tebing pantai. Saudara-saudara yang terkasih, rumah api di pantai memang sangat berguna bagi kapal-kapal besar. Bayangkan saja diri Anda di dalam kapal di laut lepas pada malam hari, angin kencang yang datang, laut bergelora, suara ombak. Kemana pemandu kapal harus mengarahkan pandangannya? Apakah ke langit? Hanya ada gumpalan awan di langit. Apakah melihat ke kapal lain? Itu pun kalau ada kapal lain, nasibnya juga sama. Ke arah ombak pasti menambah ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diberitahu bahwa rumah api di pantai itu sangat berguna. Ada satu yang tidak terguncangkan oleh ribut. Cahaya api inilah yang dapat memberitahu letaknya pelabuhan yang aman. Letaknya di mana harus kapal itu pergi. Seakan-akan cahaya itu berkata, tetaplah pandang kepada aku dan mendekatlah kepada aku. Supaya apa? Tidak terlanggar ataupun kamu mengetahui di mana kedudukan. Berhati-hatilah, kamu pasti selamat. Lihat saudara-saudara, betapa pentingnya rumah api itu memberitahu bahwa mereka ataupun pembawa kapal-kapal besar ini harus menuju ke tempat yang tepat. Karena di situ mereka melihat, oh ada cahaya yang menerangi. Itulah tempat yang perlu mereka tuju. Pemazmur melukiskan kehidupan ini secara realistik, sentiasa berubah.
individu dan masyarakat juga sentiasa berubah, bahkan seringkali perubahan yang besar dan drastik. Goncangan demi goncangan, layaknya fenomena alam. Dalam ayat ketiga, keempat juga ketujuh mengatakan mengejutkan, menakutkan, menghadirkan rasa tidak aman. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita seperti kapal di laut, digoncangkan, begitulah kehidupan kita. Kalau kita tidak ada tujuan dalam hidup kita, kalau tidak ada rumah api yang kita lihat cahayanya, saat itu manusia memerlukan pertolongan berupa kekuatan dan perlindungan. Saudara-saudara, lihat seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau tidak ada cahaya yang kita lihat, manusia sebenarnya memerlukan kekuatan. Suatu pegangan yang layak diandalkan karena sedang tergoncangkan. Siapa yang kita harus andalkan? Dia adalah Tuhan semesta alam. Bukankah Tuhan Allah satu-satunya yang tidak pernah tergoncangkan di tengah amukan gelombang kehidupan? Maka kalau goncangan hidup mengajar kita jangan memandang masa depan yang tidak kelihatan. Kalau dalam kehidupan kita ini terlalu banyak masalah-masalah, goncangan-goncangan yang terjadi, jangan terlalu melihat masa depan yang tidak kelihatan, tetapi lihatlah masa depan yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, jangan membandingkan diri kamu dengan nasib orang lain. Jangan pula memandang besarnya persoalan. Jangan panik. Tenangkan diri, fokuskan pandangan kepada satu arah, pada Tuhan, percayakan diri pada pimpinannya, dan mendekatlah pada Tuhan. Dia tahu apa yang dilakukannya. Dia adalah Tuhan. Dia tahu bagaimana mau menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita lihat bahwa cahaya kebenaran Tuhan menyinari hidup kita, dan kita harus menuju kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melihat kepada cahaya kebenaran Tuhan, maka hidup kita akan terombang-ambing, akan tergoncang dengan berbagai masalah. Maka saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita sebagai manusia sangat memerlukan sesuatu yang dapat memberikan kita amaran. Sudah sampai di mana tingkah laku kita? Apakah masih berjalan dalam keadaan yang baik atau sudah semakin dekat kepada kejahatan? Maka jika ada cahaya kebenaran Tuhan, kita akan lihat kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Diperlukan dalam kehidupan kita ini sikap tenang dan berdiam diri agar dapat menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah diam, tidak pernah tinggal diam untuk kita sebagai manusia. Firman Tuhan yang sangat baik kepada kita pada saat ini, di mana kita diberitahu bahwa Tuhan sebenarnya sentiasa menerangi hidup kita, sentiasa memperlihatkan kepada kita bahwa Dialah Tuhan, hanya Dialah satu-satunya tempat kita bergantung, tidak ada yang lain. Bagaimanapun keadaan tubuh badan kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, hanya Dialah yang harus ditinggikan, dan hanya Dialah yang harus kita sembah, karena Dialah Tuhan pencipta bagi kita sebagai manusia. Inilah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi bagi kita satu persatu. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau memberikan satu firman kepada kami bahwa Engkaulah cahaya yang memberikan penerangan kepada hidup kami, memberikan kami kebenaran di dalam hidup kami. Maka Engkaulah yang harus kami tinggikan, karena Engkaulah Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa,
Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap kata-kata kami dan memberikan jawaban setiap doa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar kami, mendengar doa kami ini, dan Engkau sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.